Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Ngainul Yakin. Sekarang kita berada di Museum Lampung. Sebelum kita melihat-lihat apa yang ada di dalam Museum Lampung, mari kita lihat sejarah kolonisasi di Lampung yang ada di materi berikut ini. Pada saat Kesultanan Banten kalah dengan Belanda, pada saat itu daerah Lampung ini diserahkan kepada Belanda, dan pada saat itu sejak tahun 1817 posisi Raden Inten ini semakin kuat di Lampung, dan oleh karena itu Belanda merasa khawatir dan mengirimkan ekspedisi kecil dipimpin oleh asisten residen Krusemen yang menghasilkan persetujuan bahwa yang pertama, Raden Inten memperoleh bantuan keuangan dari Belanda sebesar F1.200 tahun. Yang kedua, saudara Raden Inten masing-masing akan memperoleh bantuan pula sebesar F600 setiap tahun. Kemudian yang kedua, Raden Inten tidak diperkenankan meluaskan lagi wilayah selain dari desa-desa yang sampai saat itu berada di bawah pengaruhnya. Tetapi persetujuan itu tidak pernah dipatuhi oleh Raden Inten, dan ia tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Oleh karena itu, pada tahun 1825, Belanda memerintahkan Leliver untuk menangkap Raden Inten. Namun, dengan cerdik, Raden Inten dapat menyerbu benteng Belanda dan membendung Leliver dan anak buahnya. Akan tetapi, karena pada saat itu Belanda sedang menghadapi perang Diponegoro pada 1825 sampai 1830, maka Belanda tidak dapat berbuat apa-apa terhadap peristiwa itu. Kemudian pada tahun 1825, Raden Inten meninggal dunia dan digantikan oleh putranya Raden Imbakusuma. Setelah perang Diponegoro selesai pada tahun 1830, Belanda menyerbu Raden Imbakusuma di daerah Semangka. Kemudian pada tahun 1833, Belanda menyerbu benteng Raden Imbakusuma, tapi tidak berhasil mendudukinya. Kemudian barulah pada tahun 1834, setelah asisten residen diganti oleh perwira militer Belanda dan dengan kekuasaan penuh, maka benteng Raden Imbakusuma berhasil dikuasai. Raden Imbakusuma menyingkir ke daerah Lingga, namun penduduk daerah Lingga ini menangkapnya dan menyerahkan kepada Belanda, sehingga Raden Imba kemudian dibuang ke Pulau Timor. Sejak saat itulah Belanda mulai leluasa menancapkan kakinya di daerah Lampung. Perkebunan mulai dikembangkan, ya seperti menanam kaju, tembakau, kopi, karet, dan kelapa sawit. Untuk kepentingan mengangkutan hasil-hasil perkebunan itu, maka tahun 1913 dibangun jalan kereta api dari Teluk Betung menuju Palembang. Hingga menjelang Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, perjuangan fisik setelah itu putra Lampung tidak ketinggalan ikut terlibat dan merasakan betapa pahitnya perjuangan melawan penindasan penjajahan yang silih berganti, sehingga pada akhirnya pada 1964 Kristina Lampung ini resmi menjadi Provinsi Lampung. Oke, selanjutnya kita akan menuju Meriam dan peninggalan kolonisasi yang ada di sebelah depan museum, atau tepatnya di selatan Museum Lampung ini. Nah, ini dia adalah Meriam Ula, peninggalan masa kolonisasi Lampung pada masa penjajahan dulu. Dan ini adalah bola besar peninggalan masa transmigrasi untuk pembukaan lahan. Baik, sekian dari saya tentang materi kolonisasi Lampung. Demikian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.